BMKG mendeteksi dua siklon tropis yang mempengaruhi kondisi cuaca dan gelombang laut di Indonesia. Keduanya adalah siklon tropis Koto yang berkembang dari bibit siklon 92W di Laut Filipina Barat, serta siklon tropis Hanyar yang mulanya adalah bibit siklon 95B. Indonesia sebagai negara maritim yang dikelilingi perairan luas seringkali bersinggungan dengan fenomena cuaca ekstrim akibat kemunculan siklon tropis. Prediksi ahli soal anomali cuaca ini kerap dikaitkan dengan fenomena tersebut. Lalu, apa sebenarnya siklon tropis itu? Berikut penjabarannya menurut Ensiklopedia Britannica. Siklon tropis adalah sistem badai raksasa yang berputar kencang, lahir di atas perairan hangat di wilayah tropis dan subtropis. Di Samudra Atlantik dan Pasifik Timur Laut, badai ini dikenal sebagai hurikan. Di Samudra Pasifik Barat Laut, ia disebut topan. Sedangkan di Samudra Hindia dan Pasifik Selatan, badai ini disebut siklon tropis atau badai siklon. Pembentukan siklon tropis dimulai dari gangguan cuaca yang relatif kecil di laut. Namun, karena kondisi lingkungan mendukung, ia dapat berkembang menjadi monster cuaca dengan diameter ratusan kilometer. Energi utamanya berasal dari kondensasi uap air di udara hangat yang naik dan melepaskan panas, memicu badai semakin intens. Siklon tropis memiliki musimnya sendiri yang bervariasi tergantung pada wilayah geografisnya. Secara umum, badai ini terbentuk ketika suhu permukaan laut mencapai setidaknya 26,5 derajat Celcius hingga kedalaman sekitar 50 meter. Suhu hangat ini menjadi bahan bakar utama bagi siklon. Di belahan bumi utara, musim siklon tropis biasanya berlangsung dari Juni hingga November, dengan puncaknya pada Agustus dan September. Sementara di belahan bumi selatan, musimnya terjadi dari November hingga April, dengan puncaknya pada Januari dan Februari. Namun, perlu diingat bahwa siklon tropis dapat terbentuk kapan saja jika kondisi atmosfer dan laut sangat mendukung, meskipun di luar musim puncaknya. Selain suhu laut, beberapa faktor lain yang krusial untuk pembentukan siklon tropis meliputi kelembapan udara yang tinggi, perbedaan kecepatan arah angin, serta jaraknya dari khatulistiwa. Siklon tropis biasanya terbentuk setidaknya 5 derajat lintang dari khatulistiwa. Ini karena gaya efek rotasi bumi diperlukan untuk memicu putaran badai, dan gaya ini sangat lemah di dekat khatulistiwa. Faktornya sangat spesifik karena adanya siklon tropis. Namanya siklon tropis Senyar yang terbentuk di semenanjung Malaysia, kemudian dia nyebrang Selat Malaka, kemudian landfall artinya sampai di daratan di Aceh Timur. Nah biasanya siklon, typhoon ini kalau dia landfall, kalau sampai di daratan itu dia akan luruh energinya. Ya memang siklon, typhoon itu sangat jarang terjadi di khatulistiwa karena ada pengaruh gaya Coriolis perputaran bumi. Jadi sepanjang sumbu khatulistiwa itu adalah zona yang tidak tersentuh oleh typhoon dan siklon. Sebenarnya siklon Senyar ini juga tidak ada di zona khatulistiwa. Dia terbentuknya agak di zona atas di semenanjung Malaka, kemudian memang landfallnya agak turun ke bawah di pesisir timur Aceh. Itu makanya kenapa dampaknya ini di Pulau Sumatera itu dari tengah ke utara. Sumbar, Sumut, Aceh. Jambi, Palembang, Lampung nggak sama sekali nggak terdampak. Karena memang dampaknya si landfallnya itu ada di pesisir timur Aceh, kemudian perputarannya ini yang kemudian menarik uap air sehingga meningkatkan intensitas curah hujan di 3 provinsi ini. Siklon tropis adalah salah satu fenomena alam paling merusak di bumi. Dampaknya dapat dirasakan jauh sebelum dan sesudah pusat badai lewat, mulai dari angin kencang hingga gelombang badai. Angin dengan kecepatan luar biasa dapat merobohkan bangunan, pohon, tiang listrik, dan infrastruktur lainnya. Ini adalah salah satu penyebab utama kerusakan struktural. Kemudian, siklon juga membawa volume curah hujan yang sangat besar, seringkali menyebabkan banjir bandang, tanah longsor, dan genangan luas. Hujan ini bisa berlangsung berjam-jam, bahkan berhari-hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB selama sepekan terakhir melaporkan kejadian bencana yang dipicu oleh cuaca ekstrim di berbagai kawasan Indonesia. Tidak hanya kerugian material yang disebabkan oleh anomali cuaca ini,
tapi juga korban jiwa saat longsor menerjang Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, banjir yang terjadi di Sumatera Utara dalam 2 hari mengalir cukup deras dan menghantam rumah warga. Bencana itu menyeret kendaraan hingga infrastruktur lain yang dilewatinya. Selain itu, bencana serupa juga terjadi di kawasan Sumatera Barat. Berbagai video yang viral di media sosial memperlihatkan rumah, kendaraan, dan infrastruktur publik di Kabupaten Padang Pariaman luluh lantah akibat diterjang Wolodo. Belakangan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara atau Walhi Sumut menuding 7 perusahaan berkontribusi besar dalam banjir bandang dan tanah longsor di kawasan Tapanuli. Walhi juga data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Utara menyebut bencana itu kian luas sejak akhir pekan lalu hingga Kamis 27 November 2025. Dampak badai dari Selat Malaka dan sempat landfall di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Walhi mendata, sebanyak 51 desa di 42 kecamatan dan 8 kabupaten atau kota di Sumatera Utara terdampak banjir bandang dan longsor. Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah adalah yang paling parah. Keduanya adalah bagian dari ekosistem Harangan Tapanuli atau dikenal juga sebagai ekosistem Batang Toru yang merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatera Utara. Sebagai bagian dari pegunungan Bukit Barisan, hutan Batang Toru menjadi sumber air utama, mencegah banjir dan erosi, serta menjadi pusat daerah aliran sungai menuju wilayah hilir. Itu sebabnya, Walhi Sumatera Utara menduga 7 perusahaan yang selama ini mengeksploitasi tutupan hutan Batang Toru berkontribusi sebagai pemicu banjir dan longsor yang kini mengepung kawasan Tapanuli. Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba menegaskan, banjir bandang dan tanah longsor di kawasan Tapanuli bukan sekedar akibat hujan ekstrim dampak siklon tropis Senyar. Menurutnya, dari citra satelit, menunjukkan sekitar lokasi yang terkena banjir bandang dan longsor adalah hutan yang sudah gundul.